Oke, jadi gini, apa bisa pergi ke Jepang itu tanpa perlu N4, N3? Nah ini kali ini bisa atau enggak gitu kan jawabannya. Kita ambil jalan-jalan sore. Ini tuh ngomong-ngomong sore menjelang malam, ya udah malam lah ini. Matahari udah jam 7. Kalau di Jepang kayak gini, mulai gelap itu udah jam 7. Ini apartemen lagi. Kita masuk ke pedesaan. Jadi gini, apa bisa tanpa lulus JLPT, JFT, NATES bisa sih berangkat ke Jepang? Jadi jawabannya bisa. Ada yang enggak. Tergantung perusahaan yang di Jepang gitu. Kayak gitu. Kenapa kayak gitulah? Karena perusahaan itu memiliki standar karyawannya masing-masing, berbeda-beda gitu. Dan gaji pun beda-beda. Nggak semuanya di Jepang itu gajinya sama semua, nggak gitu. Pembangunan rumah di Jepang gaji pun beda, makanya ya kayak gitu. Setauku sih yang mungkin wajib pakai N4 itu di job kaigo, job perawatan kayak perawatan lansia gitu kan. Itu wajib pakai N4 karena mereka kerja pakai bahasa, mengobrol, berkaiwa, berbincang dengan pasien-pasien gitu loh. Makanya mereka diwajibkan. Disclaimer dulu, ini untuk terutama ini untuk job CUC magang gitu loh. Peserta magang. Ini untuk newcomer gitulah, orang yang belum pernah datang ke Jepang. Apa bisa pergi ke Jepang itu tanpa perlu N4 atau N5? Bisa jawabannya. Dengan tata kutip sesuai dengan tata kutip perusahaannya bisa menerima atau enggak. Dan itu untuk visa JUC atau pemagang gitu. Kalau untuk toko gini sih setauku mungkin wajib ya kalau N4 gitu. Wajib N4 dan SSB atau enggak Senmongkyu. Senmongkyu itu apa? Senmongkyu itu kayak sertifikat setelah kita lulus magang gitu di suatu perusahaan itu, nanti setelah 3 tahun dapat Senmongkyu itu. Dan gimana, saya ini bukan ngibul atau apa, ini emang udah saya alami, pengalaman saya berangkat ke Jepang pun ini tanpa N4 dan N5. Ini pun nanti bulan 7 mau ujian JLPT. Tapi bukan berarti tanpa N4 dan N5 terus kalian kalau mau berangkat ke Jepang nggak belajar gitu, enggak ya, tetap kalian belajar. Karena apa? Karena kalian itu mau berangkat mau kerja di suatu negara yang berbeda bahasa, itu wajib kalian harus bisa berkomunikasi. Ya emang sih kalau kayak newcomer baru datang 1 bulan 2 bulan itu emang susah kali untuk berkomunikasi dengan orang lokalnya gitu.
aku pun dulu kayak gitu, bahkan hampir 3 bulan saya baru mulai bisa berkomunikasi, mentalnya udah terbentuk gitulah istilah katanya. Kalau emang benar belum apa, baru datang itu wajar. Nanti kalian bisa belajar dengan sendirinya kok kalau udah datang ke Jepang. Nah, ini sedikit cerita pribadiku. Nah, ini sedikit cerita dengan pengalamanku sendiri ya. Jadi waktu aku lulus 2020. Terus belum lulus pun aku udah kursus belajar bahasa Jepang, karena aku udah memiliki tekad. Yang kakakku perempuan, istilah katanya dia hanya lulusan SMP lah, dia bisa berangkat ke Hong Kong. Kakakku SMP juga kayaknya, berangkat ke Malaysia. Masa aku yang SMK kagak kemana-mana gitulah istilah katanya, hanya kerja di Indonesia gitu. Nah itu aku bilang ke orang tua pun, dan kakakku mereka setuju, mereka nyupport gitulah. Dan disitulah belum anjing berisik kali emang. Dan mulai di situ aku belum lulus pun udah mulai kursus belajar bahasa mipil gitulah istilah katanya, belajar baca tulisnya, belajar bacanya gitu. Dikit-dikit belajar menghafal bumpo apa, kotoba, kosakata gitu. Setelah lulus langsung lah, belum kerja di pabrik atau apa, langsung daftar LPK gitu. Nah selama belajar itu sekitar 6 bulan atau 8 bulan. Waktu itu aku belum tahu prosesnya atau kayak mana, wajib lulus N4 gitu pikiran. Jadi pikiranku waktu itu kan aku langsung ujian, ibarat belajarnya udah kelar gitu lah, langsung ujian. Dan di situ aku gak lulus. 2 kali aku ujian di Indonesia itu gak lulus, hampir semua. Yang pertama itu kurang 15 poinnya, yang kedua ini kurang 6 poin, gak lulus lagi. Nah di tes kedua ini aku udah pasrah, udah pikirannya kemana, ngalor ngidul ngawur nggak jelas, bahkan sampai nangis. Dibilang kata nangis ya gimana, karena belum tahu prosesnya. Dan ternyata setelah banyak teman kan, dari proses-proses gitu kan, temu orang sana, orang sini, orang situ, jadi bercerita pengalaman gini. Jadi N4 N5 itu ibarat kamu ngambil job di SUSE itu nggak pakai lah intinya gitu. Pakai pun kalau bisa pakai pun itu sesuai perusahaan di Jepangnya. Nggak semua Jepang harus mewajibkan sertifikat N4 N5 kayak gitu. Nah disitulah aku mulai tahu kayak gitu, langsung cari LPK lain yang bisa berangkatin aku tanpa N4 dan N5 itu, sertifikat N4. Nggak dapet di situ, alhamdulillah nggak belajar lagi aku, karena itu selang dari 2020 ke 2022 lah, 2 tahun aku nggak belajar sama sekali itu, karena udah putus asa dan kena lah itu corona. Ada corona waktu itu toh, jadi Jepang tutup, tidak bisa berangkat, tidak bisa keluar, tidak bisa balik lagi. Itu saya nganggur dan alhasil ya kerjalah dulu sambilan di PT, karena aku juga orang laut ya, aku bantuin orang tua kerja nelayan, nyari ikan gitulah. Setelah itulah mulailah aku daftar lagi nyari LPK, diajak sensei yang punya LPK SO gitulah, swasta.
Dan di situ aku nggak belajar lagi, langsung wawancara, bukan langsung intinya nunggu berapa hari gitu dikabari nama si dianya itu. Dia bilang doang pas aku ke LPG nya, dia bilang nanti kalau ada job nanti saya kabarin gitu, dia bilang. Iya insya gitu aku bilang. Dan di situ waktu itu ada tawaran job Tobi. Nah, aku tolak. Job Tobi emang bener berat cok. Kalau job Tobi itu emang tak hindarin dari awal. Aku belajar pun nyari tahu-tahu di YouTube gitulah, apa job paling berat di Jepang gitu. Emang Tobi ya iya emang Tobi. Setelah aku di sini pun udah tahu ya emang Tobi itu job paling berat. Jadi ya aku tolak lah itu dengan kata halus, jadi aku tolak. Terus selang berapa minggu ada lagi, ini ada job tapi di Okinawa gitu. Ya aku terima itu waktu itu. Ya lagi mana sensei, ada sertifikat apa, persyaratan sertifikat N4? Enggak wajib, tapi kalau ada lebih bagus gitu, dia bilang. Aku terima lah, alhasil gak lulus wawancara. 3 kali aku wawancara baru lulus. Terus selanjutnya di job pengaspalan gak lulus lagi. Terus ketiganya lah ini di job besi di Gemba Taking, alhamdulillah lulus. Nah itulah dan itu nggak pakai persyaratan N4 N3, nggak pakai, ya bisa aja menurutku. Tapi disclaimer dulu, bukannya aku buat kalian jadi malas belajar, enggak. Tetap belajar itu wajib kalian. Nah kayak gitulah Bang. Belajar itu wajib, karena kita mau ke negara orang kan wajib bisa tahu bahasanya lah, walaupun tidak lancar. Ya udah sampai sini dulu mungkin karena udah sampai apartemen. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.